Nah, di langkah pertama ini kita akan melakukan instalasi dan setup. Jadi di situ nanti ada 3 folder yang bakal kita pilih. Yang paling atas dulu, next saja, nanti kita pilih repair ya. Oke, lalu yang bawahnya itu ada database-nya. Oh iya, untuk install kita klik kanan run as administrator. Terus ini selesai. Oke. Terus nanti kita lanjutin lagi update SAS-nya. Ini maksudnya admin aja. Terus klik update. Di sini adalah proses yang paling lama dari instalasi. Paling lama nih. Jadi ditunggu aja sampai full 8.254. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi. Kita pilih yang titik 3 itu di kanan. Kita nanti pilih ADK dari KPPN Pekanbaru yang kita pakai. Oh iya, untuk masuknya nanti ID passwordnya admin ya, untuk aplikasi SAS-nya. Terus nih kita pilih, usahakan foldernya itu, nama foldernya jangan ada spasinya, karena jadi nggak bisa. Untuk kode barcode nanti ada di PDF, itu yang ada di bawah barcode, di copy aja. Copy semuanya juga, ada hurufnya juga nggak apa-apa. Nanti juga udah di pas, hurufnya hilang. Terus kita next aja. Nah udah sampai sini, kita cek tanggal dokumennya ke PDF. Ternyata sama, yaitu 5 Desember 2018. Oke. Next aja. Oke. Keluar. Nah, selanjutnya kita bakal ngerekam referensi Satker. Yang kita pakai ini kan KPPN Pekanbaru. Yang kodenya adalah 527844. Terus di default itu dicentang tadi langsung kode ke PPK. Ini 01 Satker. Masukin lagi kode tadi, terus namanya KPPN Pekanbaru, simpan. Oke, keluar. Terus user ini gunanya buat kita login ke modul PPK, modul PPSPM, sama modul bendahara. Ya, diikutin aja langkahnya. Ini sekarang kita ngerekam PPSPM. Untuk NIP-nya itu sebenarnya data dummy. Kalau misalkan itu bebas juga bisa. Sekarang bendahara. Levelnya kita operator ya, level 2. Terus ya menunya bendahara. Oke, map langsung keluar aja. Kita rekam nomor seri SPP. Ya, karena 2019 saat karya masih yang tadi. Yang A ya, SPM biasa, isinya nomornya 001 dan akhirnya 9999. Kita checklistnya Pekanbaru saat karya. Terus kita rekam supplier. Ya, Satker masih yang tadi, tipe supplier Satker, bendahara, pengeluaran, PWP juga data dummy aja, email KPPN Pekanbaru, nomor telepon dimasukin, lalu klik tambah alamat. Setelah itu masukin alamat dari KPPN Pekanbaru, negara Indonesia, kode pos diisi aja. Banknya kita pilih Bank BRI, nama rekeningnya
Tidak boleh menggunakan nama pribadi karena buat KPPN. Dan ini kita rekam supplier yang penyedia barang jasa CV Palu Gada. Oke, nomor telepon diisi, alamat, isi alamatnya bebas aja karena pihak ketiga. Oke, sekarang sebagai pegawainya diikutin aja yang ada di video. Oke, alamat juga bebas aja. Rekening, ya. Oke, simpan. Keluar. Setelah itu kita rekam nomor seri SPP 2019. Masih yang tadi, anak satker 01 sama 01 lagi. Oke. Setelah itu kita rekam bank, referensi bank atau pos, nomor rekeningnya ya. Karena sebelumnya udah ada, jadi kita isi nomor 002 ya. Satu referensi pejabat. Yang pertama kita isi dulu sebagai KPA-nya, kepala kantor. Oke. Nama, terus ikutin aja alurnya ke sana. Oke. Terus sampai 4 pejabat lengkap ya, KPA, PPSPM, PPK. Sama bendahara pengeluaran. Oke, selesai. Kita isi alokasi nomor kontrak. Oke, terus alamat kantor jangan lupa diisi. Bisa makan aja sama alamat aslinya. Oke, selesai. Sekarang kita akan melakukan transfer data gaji dari aplikasi GPP ke aplikasi SAS tahun 2019. Pertama kita perlu melakukan penghitungan gaji di aplikasi GPP, kemudian baru kita transfer ke aplikasi SAS. Kita buka aplikasi GPP Sabar. Kita gunakan user dan password PPK. Setelah masuk, kita mulai penghitungan gaji. Pertama kita harus menghitung tukin dengan klik menu gaji, kemudian import data tukin, kemudian rekam, pilih bulan yang akan dihitung. Misal kita akan menghitung bulan Agustus tahun 2019. Klik cek, kemudian ubah grade dan nilai. Grade dengan data dummy.
kemudian klik simpan, klik OK, kemudian keluar. Setelah menghitung tukin, kita lakukan penghitungan gaji. Klik baru, kemudian masukkan tanggal, kita buat tanggal 26 Juli 2019. Bulan yang dihitung adalah bulan Agustus 2019. Keterangan adalah gaji bulan Agustus 19. Kemudian jenis gaji induk. Klik semua, kemudian proses. Maka akan muncul data atau tabel seperti ini. Kemudian kita klik simpan, klik OK, kemudian kita klik keluar. Setelah penghitungan gaji selesai, kita lakukan cetak gaji. Klik menu laporan, kemudian cetak gaji. Masukkan masukkan bulan yang akan dicetak, Agustus 2019. Kemudian klik rekapitulasi. Kemudian maka akan muncul daftar rekapitulasi gaji pegawai bulan Agustus tahun 2019. Kemudian keluar, kita transfer ke SPP. SPP berada di folder C, aplikasi gaji Satker, folder SPM. Kemudian proses, dan OK, keluar. Sebelumnya kita perlu mengirim data gaji tersebut ke PPSPM. Klik menu kirim, kemudian kirim gaji sementara ke PPSPM. Bulan yang akan dihitung 2019. Kemudian klik file, proses, masukkan bulan, kita sedang melakukan perubahan di tanggal 26 Agustus. Ini masuk ke laporan nanti. Kemudian cetak, maka akan muncul proses yang selesai. Dan kita keluar, terus kita harus login menggunakan user PPSPM. Log off, dan login pakai user PPSPM. Oke. Di user PPSPM kita perlu melakukan pengujian gaji. Klik menu pengujian gaji, kemudian klik icon disket di file KPPN, klik file yang telah dipindah sementara, kemudian buka dan klik gaji bulan Agustus tahun 2019. Klik pilih, kemudian proses cek. Maka akan muncul pemberitahuan perhitungan gaji induk telah benar, proses bukti pengujian. Klik OK, kemudian klik bukti pengujian, masukkan tanggal pengecekan 26/0/2019. Kemudian klik cepat penguji gaji, kemudian buat ADK perubahan. Muncul daftar perubahan data pegawai ini, kemudian keluar, dan akan ada pemberitahuan seperti ini. Informasi perubahan, ADK perubahan memuat SK perubahan tanggal 26 Juni jadi 26 Juli 2019. Oke. Kemudian kita keluar, kita masuk ke aplikasi SAS 2019 menggunakan user PPK. Kita
masuk di laman seperti ini, lalu membuka menu SPP, kemudian RUH SPP. Maka akan muncul seperti ini, kemudian klik rekam, masukkan satker, jenis SPM 01, gaji induk, kemudian gaji PNS, proses. Untuk nomor SPP dibuat saja SPP/gaji/08/2019, kemudian tanggal 26 Juli 2019, kemudian impor data GPP, masukkan file ada di folder aplikasi gaji satker, folder SPM, klik. Nah, maka akan muncul proses impor ADK GPP untuk nomor gaji 01100040 berhasil. Ini menunjukkan bahwa data gaji dari aplikasi GPP telah berhasil ditransfer ke aplikasi SAS tahun 2019. Kita tinggal memenuhi daftar-daftar yang belum terisi, seperti cara bayar 2, kemudian tahun 2019 1705 001 002 2 dan jenis belanja 51 51, kemudian rupiah murni, kewenangan pelaksanaan KD, lalu masukkan dasar pengeluaran 01 UU APBN, kemudian jenis dokumen DIPA, tanggalnya kemudian maka akan muncul jumlah pengeluaran secara otomatis dan juga jumlah potongan dari pajak dan potongan lainnya. Kemudian masuk ke rekap gaji seperti ini dipilih, kemudian kita proses. Seperti ini, kita masukkan kode bendahara 001 seperti ini. Kita cek di golongan 3 ada jumlah 2 jiwa dengan gaji kotor seperti ini sejumlah 6.126.230, kemudian gaji pokok sebesar ini, tunjangan beras sebesar ini, tunjangan PNS sebesar ini. Hal ini menunjukkan gaji dari GPP telah berhasil kita transfer ke aplikasi SAS. Kemudian kita klik kembali, kita klik keluar. Transfer data gaji dari aplikasi GPP ke aplikasi SAS tahun 2019 telah berhasil. Lakukan perekaman SPP OP, kita masuk ke dalam modul PPK terlebih dahulu, kemudian memilih menu SPP, kemudian RUH SPP. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk merekam, kita klik rekam, pastikan satkernya, kemudian klik enter. Kita akan mengisi jenis SPM. Jenis SPM yang digunakan adalah 10, yaitu dana UP. Kemudian tanggalnya, tanggal hari ini. Cara bayarnya adalah 2, klik enter. Kemudian kita akan memasukkan kegiatan, output, fungsi, subfungsi, dan program. Di sini kita akan menggunakan kegiatan 17.05.002. Selanjutnya bebannya adalah rupiah murni dan kewenangan pelaksanaannya adalah kantor daerah.
Jenis pembayarannya merupakan pengeluaran transito, sedangkan sifat pembayarannya adalah dana uang persediaan. Dasar pengeluarannya, kita menggunakan kode 14. Kemudian jenis dokumennya adalah 01. Kita selanjutnya mengisi jumlah pengeluaran. Kemudian kita klik supplier. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik kode bendahara, enter, dan lalu kita bisa mengklik kembali. Ini ada reminder untuk memastikan informasi supplier yang digunakan telah sesuai. Klik OK, kemudian klik akun, kemudian kita bisa klik kembali dan simpan. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP TUP masih di modul PPK, kemudian klik menu SPP dan RUH SPP. Kita klik menu rekam dan pastikan satker, lalu enter, jenis SPM 10, kemudian tanggalnya adalah tanggal hari ini, cara bayarnya kita klik enter, kemudian bebannya adalah rupiah murni dengan kewenangan pelaksanaannya adalah antar daerah. Jenis pembayarannya adalah pengeluaran transito dan sifat pembayarannya adalah tambahan UP TUP atau kita mengisi nomor 2. Dasar pengeluarannya 14, yaitu PP 45 tahun 2013 dengan jenis dokumennya 01. Di sini jumlah pengeluarannya dicontohkan adalah 50 juta. Kemudian kita klik supplier dan mengisi kode bendahara. Lalu klik enter. Untuk yaitu penyediaan tambahan uang persediaan satker KPPN Pekanbaru. Lalu kita bisa klik kembali. Di sini ada reminder. Pastikan kembali informasi supplier yang digunakan telah sesuai. Klik OK, kemudian klik akun. Di sini tertera uang yang sesuai dengan jumlah pengeluaran yang kita masukkan tadi. Lalu klik kembali dan klik simpan. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP LS non-kontraktual. Pertama, kita klik menu SPP, kemudian RUH SPP. Lalu klik rekam. Pastikan satkernya, kemudian enter. Jenis SPM-nya adalah 07. Kemudian kita memilih non-kontraktual dan kita pilih di mana kegiatannya dan jumlah realisasinya. Sebagai contoh, saya akan memilih akun 521211 dengan realisasi 5 juta. Kemudian kita klik kembali, maka di jumlah pengeluaran akan tertera senilai 5 juta. Cara bayar 2, klik enter. Dasar pengeluaran itu adalah 14. Jenis dokumennya adalah 01. Kemudian jenis pembayaran adalah 1. Kemudian muncul tanda supplier dan kita bisa klik. Masukkan kode bendahara. Kemudian klik kembali. Kita bisa klik OK. Kemudian klik akun. Dan klik kembali. Kemudian simpan. Di sini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana kita dapat mencipta SPM UP dan TUP.
Pertama, kita harus masuk di aplikasi SAS modul BPSPM dengan user BPSPM dan password BPSPM. Setelah itu, kita cetak SPM. Kita sesuaikan tanggalnya. Untuk pencetakan SPM UP dan TUP itu menggunakan SPM ulang. Yaitu yang pertama, kita akan mencetak yang pertama yaitu SP sifat pembayaran dana UP. Lalu klik di report. Pencatatan nomor dan tanggal SP2D, kemudian melakukan monitoring UP dan TUP. Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah login aplikasi SAS menggunakan user dan password BPSPM yang telah terdaftar. Login. Setelah muncul menu utama seperti ini, buka SPM, menu SPM, kemudian klik catat nomor SP2D untuk mencatat nomor SP2D. Masukkan tanggal SPM yang telah ada dan ingin dicatat nomor SP2D-nya. Dan enter, maka akan muncul daftar SPM yang dapat dicatat nomor SP2D-nya. Kita mulai dari tanggal yang kecil terlebih dahulu. Kita catat nomor SP2D bebas. Kemudian tanggal adalah tanggal SPM plus 1, berarti tanggal 3 Juli 2019. Kemudian klik pilih. Untuk SPM yang lain sama, dilakukan pencatatan nomor dan tanggal. Kemudian tanggal SPM plus 1. Dan klik pilih, kemudian klik simpan. Untuk mengetahui bahwa pencatatan nomor SP2D telah berhasil, kita klik pembatalan nomor SP2D, maka akan muncul daftar SPM yang telah memiliki nomor dan tanggal SP2D. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nomor dan tanggal SP2D telah berhasil. Kemudian klik kembali. Selanjutnya kita melakukan monitoring realisasi UP dan TUP. Pertama kita perlu membuat SSBP dengan klik menu monitoring, lalu klik monitoring UP TUP. Kemudian akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menayangkan daftar SPM TUP yang harus segera dinilaikan. Ini tergantung kebutuhan. Jika perlu monitoring yang lebih detail lagi, kita perlu membuka daftar SPM TUP. Tapi karena kita hanya dasarnya saja, kita langsung klik no. Lalu masukkan tahun anggaran, masukkan kode satker, klik RM, lalu akan muncul UP dan TUP yang dapat dinilaikan. Kita rekam dulu SSBP UP-nya, NTPN bebas, tanggal setor ini tanggal plus 1 dari SP2D, berarti tanggal 4 Juli 2019, mapnya bebas, nilai setor sebesar 20 juta. Kemudian simpan. Klik RM untuk UP telah dinilaikan. Lalu untuk TUP kita lakukan langkah yang sama. Tanggal setor, tanggal SP2D plus 1, tanggal 30 Juli. Yang waktu nilai setornya 5 juta. Simpan, kita cek. Lalu untuk memastikan kita klik tayang. Karena kita hanya ingin menampilkan saja, kita klik tidak, tapi jika ingin langsung mencetak, kita klik iya. Maka akan muncul kartu pengawasan UP dan TUP yang seperti ini. Kita keluar, lalu kita lakukan cetak monitoring realisasi. Kita klik monitoring, kemudian realisasi. Kita masukkan satker, terus kode BIPA-nya, terus klik rekap, kemudian tayang. Nah, akan muncul lembar monitoring realisasi anggaran satuan kerja seperti ini. Ini menunjukkan pengeluaran serta UP dan TUP yang dilakukan oleh chapter tersebut. Jika ingin mencetak, klik simbol print, maka selesai. Keluar. Seperti itu tadi langkah untuk mencatat nomor SP2D dan melakukan monitoring terhadap UP dan TUP.
terlebih dahulu login aplikasi SAS dengan user dan password sesuai dengan PPK yang telah direkam. Di menu pagu dan kontrak, klik RUH kontrak. Klik rekam. Isi semua data-data yang dibutuhkan. Pastikan nilai kontrak dan kontrak yang belum terlaksana nilainya harus sama. Klik simpan. Simpan. Ini adalah karwas dari kontrak yang telah direkam tadi. Jika sudah, klik selesai. Kali ini kita akan membahas tentang monitoring dan pengawasan kontrak. Pertama, kita harus login ke aplikasi SAS menggunakan username dan password untuk PPK. Karena kita telah memiliki kontrak dan tinggal melakukan pengawasan dan monitoring, kita klik menu pagu dan kontrak, kemudian klik RUH kontrak dan transfer ADK. Masukkan tahun kontrak,
kemudian nomor urut kontrak. Kebetulan tahun 2019 kontraknya cuma 1, kita klik, lalu kita cetak monitoring. Nah, monitoring akan keluar seperti ini, monitoring realisasi kontrak, berisikan nilai kontrak, nilai termin, kemudian nilai realisasi. Jika ingin mencetak, klik icon printer. Kita tutup. Kemudian untuk kartu pengawasan kontrak, kita klik cetak, kemudian kawas kontrak. Muncul lembar kartu pengawasan kontrak seperti ini. Jika ingin mencetak, klik icon printer. Dan kita telah selesai melakukan monitoring dan pembuatan kartu pengawasan kontrak. Selesai. Kita akan melakukan perekaman SPP LS non-kontraktual. Pertama, kita klik menu SPP, kemudian RUH SPP. Lalu klik rekam. Pastikan satkernya, kemudian enter. Jenis SPM-nya adalah 07. Kemudian, kita memilih non-kontraktual dan kita pilih di mana kegiatannya dan jumlah realisasinya. Sebagai contoh, saya akan memilih akun 521211 dengan realisasi 5 juta. Kemudian kita klik kembali. Maka di jumlah pengeluaran akan tertera senilai 5 juta. Cara bayar 2, klik enter. Dasar pengeluaran itu adalah 14. Jenis dokumennya adalah 01. Kemudian jenis pembayaran adalah 1. Kemudian muncul tanda supplier dan kita bisa klik. Masukkan kode bendahara. Kemudian klik kembali. Kita bisa klik OK. Kemudian klik akun. Dan klik kembali. Kemudian simpan. Kemudian proses simpan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP LS kontraktual. Pertama, kita masuk ke modul PPK terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu SPP dan kemudian ke RUH SPP. Selanjutnya kita pilih rekam. Dan kemudian pastikan satkernya, kemudian enter. Jenis SPM-nya adalah 07. Lalu kita pilih yang kontraktual. Nomornya sesuai dengan kontraknya. Kemudian pilih dan masukkan jumlah realisasinya. Klik kembali, cara bayarnya adalah 2, kemudian enter, dasar pengeluarannya, isikan jenis dokumen, kemudian jenis pembayarannya, kemudian kita klik supplier, bisa klik kembali, kemudian OK, kemudian kita pilih akun, dan bisa kita klik kembali, kemudian simpan. Maka proses simpan berhasil, lalu kita bisa keluar. Selanjutnya, kita akan melakukan perekaman SPP GUP. Perekaman SPP GUP dimulai dari modul bendahara pengeluaran. Pastikan sudah membuat user bendahara pengeluaran pada modul admin. Setelah membuat usernya, kita bisa masuk ke modul bendahara pengeluaran. Pertama, kita ke menu bendahara pengeluaran, kemudian masuk ke RUH kwitansi, dan kita pilih klik rekam. Caranya non KKP, kemudian klik proses, isi kegiatannya, proses, kemudian kita isikan jumlah realisasi di uraian yang kita mau. Kemudian klik proses, isi data di kolom putih. Kemudian kita bisa klik simpan. Berhasil. Dan akan tercatat seperti ini. Kita bisa keluar. Kemudian kita masuk ke RUH transaksi. Kita bisa klik rekam. Di sini saya akan memilih transaksi UP. Klik pilih. Kemudian klik pilih pada input yang tadi kita masukkan. Masukkan tanggalnya. Kemudian simpan. Kemudian kita bisa keluar dan masuk ke RUH DRTP. Kita pilih jenis untuk PUP, pejabatnya. Kemudian kita pilih tombol plus. Jangan lupa masukkan alamatnya.
dan kotanya. Maka data di RPP tersimpan. Kemudian kita keluar terlebih dahulu dan masuk lagi ke RUH di RPP. Kita pilih, kemudian kirim. Maka file ADK sudah terbentuk. Selanjutnya kita pilih, dan kita akan masuk ke modul PPK. Untuk merekam SPP GUP, kita pilih menu SPP, kemudian RUH SPP. Kita pilih rekam, pastikan satkernya, kemudian enter. Jenis SPM-nya adalah 05 untuk GUP. Dan kita klik DPP dengan memilih file ADK yang sudah terbentuk tadi. Cara bayar 2, enter. Dan pengeluarannya ada 14, enter. Jenis dokumen adalah 01, enter. Sifat pembayarannya GUP adalah 3. Kemudian kita bisa klik pilih dan proses. Klik supplier. Memilih SPM-nya. Kode bendaharanya. Klik kembali. Oke. Klik akun. Dan kembali. Kemudian kita bisa simpan. Maka proses simpan berhasil, lalu kita bisa keluar. Mencetak SPM GUP. Sebelumnya kita harus mencatat batal dan hapus SPM. Catat SPM, lalu kita ubah tanggal yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ada langsung, nanti akan muncul langsung GUP dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ketika langsung kita pilih atau LS ini kita pilih. Setelah itu kita isi tanggalnya sesuai dengan yang kita kerjakan. Lalu keluar. Setelah itu kita cetak SPM. Cetak SPM, kita sesuaikan tanggalnya. Seperti ini. Bentuk SPM GUP, kita bisa melakukannya seperti SPM LS tadi, yaitu di SPM, catat batal, dan hapus seperti ini. Lalu kita langsung ke cetak SPM. Ini untuk SPM GUP. Langsung kita cetak saja. Kita beri nama file. Setelah itu, untuk yang SPM LS, langsung cetak saja, lalu diberi nama file. Sudah. Oke, sekarang kita bakal melakukan perekaman kwitansi dan pungutan pajak, perlu pencatatan transaksi bendahara pengeluaran. Oke, pertama yang kita lakukan adalah klik bendahara pengeluaran, terus kita pilih RUH kwitansi dulu. Oke, terus kita pilih aja dulu bulan Januari, terus kita klik rekam. Caranya itu ada dua. Yang pertama ada KKP dan non KKP. Kita pilih non KKP aja. Klik proses. Dan untuk kegiatan dan output, ini bisa kita lihat di modul PPK. Itu tuh ada di pagu dan kontrak dan tayang pagu. Oke, di sini. Oke. Sini kita banyak kegiatan dan outputnya pilihannya. Tapi kita sekarang mau pakai yang kegiatan ini aja, peningkatan pengelolaan kas negara. Terus outputnya yang ini 011. Jadi kegiatan 1701 dan outputnya 011. Kita balik lagi ke modul darah 1701 dan 011. Oke, terus klik proses. Nah, di sini kita bakal milih nih akun yang mana yang bakal dipakai untuk belanja kebutuhan kita. Kita pakai yang ini aja deh, belanja bahan. Kebutuhannya itu 5 juta dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Terus klik proses. Kita isinya di jumlah ya, di kotak yang jumlah ini. Proses, oke. Terus kita di sini pertama nomor bukti isi aja KW KPPN karena kwitansi. Terus untuk pembayaran apa? Dalam rangka dokumentasi dalam
penyusunan laporan keuangan. Oke. Terus kota keisi otomatis. Nanti perusahaan penerima PT di nama penerimanya, PWP-nya bebas aja. Oke, terus setelah kita isi semua, kita simpan. Oh ya, untuk tanggal sesuai dengan tanggalnya ya, karena kita ini aplikasi 2019, kita isi yang tahun 2019. Karena dari bulan Januari, kita pilih bulan Januari tanggal 10 aja. Oke, klik simpan. Rekaman kwitansi berhasil. Oke, terus kita keluar. Terus kita rekam RUH pajak. Kita pilih tadi kan kita pilihnya bulan Januari. Oke. Rekam. Tadi kan kwitansi ya. Oke, terus ntar keluar ini kita pilih yang tadi udah kita isi dokumentasi dalam penyusunan laporan keuangan. Pilih oke, karena dia ada PPN-nya sebesar 10%, terus dia kena juga pajak PPh 22, kenanya 1,5%. Oke, terus simpan. Oke, untuk tanggalnya jangan salah, yang tadi aja 16. Oke, terus simpan. Simpan berhasil. Oke, terus keluar. Terus kita rekam di RUH transaksi. Masuk ke RUH transaksi sesuai tadi yang kita pakai adalah transaksi UP. Terus kita pilih UP, pilih oke. Tadi muncul ya yang udah kita rekam, terus pilih oke, tanggal bukunya isinya ke tadi aja, rekeningnya tadi. Oke, langsung simpan aja. Oke, transaksi berhasil disimpan. Terus kita keluar. Oke, sekarang kita bakal melakukan pencetakan LPJ bendahara. Yang pertama kita lakukan nih, kita posting dulu. Kita bakal posting yang bulan Januari aja ya, karena yang udah kita catat tadi kan di bulan Januari. Oke, posting. Selesai, keluar. Setelah diposting, kita cetak buku. Cetak buku ini pertama kita pilih Januari, karena tadi kita pilih Januari. Nah, ini jenis laporan apa sih nih yang mau dicetak? Nah, kita sekarang pilih aja BKU ya. Terus tanggalnya kita ganti jadi 2019. Oke, terus tayang. Nah, ini BKU yang selama bulan Januari 2019. Dalam rangka teman-teman mau ngeprint, bisa diklik nih print report. Terus sekarang kita close preview aja karena kita mau lanjutin. Nah, selanjutnya kita klik berita acara.
berita acara ini bagian yang penting untuk cetak LPJ. Karena kita dulu pilih, oke, terus kita klik rekam, terus kita pilih BA. Yang pertama BA1 dulu. Sebelumnya kita isi dulu tahun yang kita pakai adalah yang kita pilih 2019. Bulannya adalah Januari. Oke. Ternyata habisnya di sini. Kita pilih aja bulan Januari di akhir bulan. Nah, setelah ini udah keisi, kita klik hitung saldo. Nanti akan keisi otomatis kolom-kolom yang di sini. Nah, selanjutnya kita isi nomor BA-nya. Kita pilih isi aja 001. Tanggal BA-nya kita pilih aja akhir bulannya. Mau diberangkas, kita asumsiin aja dalam hal ini 0. Terus saldo rekeningnya kita klik rekening ini. Oke, udah ya. Tanggal transaksi terakhir udah, penjelasan kas. Kita isi aja tanpa ada selisih. Nah, terus kita klik validasi UT. Nah, ini muncul nih, telah terbentuk file Excel. Cek di verifikasi. Oke, setelah itu simpan. Sudah disimpan. Terus kita akan melakukan perekaman lagi. Dalam hal ini kita rekam yang nomor 3, yaitu tahun udah benar 2019 dan kita pilih bulan Januari. Oke, langsung aja hitung saldo. Nomor BA-nya udah keisi. Oke, yang di berangkasnya kali ini juga kita asumsiin aja 0. Terus saldo rekeningnya juga kita pilih ini udah. Nah, ini saldo KPA-nya catat. Kita catat aja 65 juta. Oke, terus simpan. Sudah disimpan. Dalam hal ini kita selesai melakukan perekaman berita acara. Nah, ini adalah sekarang kita bakal melakukan pencetakan LPJ bendahara. Oke, sudah benar satkernya. Ini mau kita cetak pada bulan Januari, kita pilih bulan Januari, dan tanggalnya kita ganti aja, jadi akhir bulan. Oke, sayang. Nah, dia teman-teman LPJ-nya nama bulan Januari. Kalau mau di print bisa klik ini. Oke, sekarang kita close preview aja. Ternyata masih banyak isinya. Oke, mari kita tayang lagi. Ini LPJ-nya. Terus ini adalah daftar rincian kas rekeningnya di rekening. Ini laporan saldo rekening. Oke, sekian, selesai untuk pencetakan LPJ bendahara. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf karena masih banyak yang salah-salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.